Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2.2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peraturan dan regulasi penanganan herbal medicine di Indonesia dibandingkan dengan Australia. Disusun oleh Syammas Hilmi Abdillah dan saya sendiri, Rasid Al-Muftidari. Pertama, pendahuluan. Obat herbal sudah menjadi bagian penting dalam pengobatan di Indonesia dan Australia. Di Indonesia, penggunaan jamu dan obat alami sudah turun-temurun dan banyak digunakan di masyarakat. Sementara di Australia, obat herbal dikenal sebagai complementary medicine dan diatur dengan ketat oleh pemerintah. Perbedaan cara pengawasan ini menarik untuk dianalisis agar kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem regulasi. Untuk tujuan kajian bisa untuk membandingkan bagaimana Indonesia dan Australia mengatur penggunaan obat herbal. Fokus utama adalah bagaimana kedua negara melakukan pengawasan, memastikan mutu dan keamanan obat, serta bagaimana efek samping dari obat herbal dilaporkan. Perbandingan ini penting agar Indonesia bisa belajar dari sistem yang sudah maju seperti di Australia. Regulasi obat herbal di Indonesia. Di Indonesia, obat herbal disebut sebagai obat bahan alam dan OBA. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, OBA dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Pengawasan dilakukan oleh BPOM dan mutu produk diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia yang berisi pedoman mutu dan keamanan herbal bahan herbal. Nah, sesuai dengan Dirjen Farmankes 2017. Selain itu, Indonesia juga menetapkan standar mutu nasional seperti SNI untuk kunyit dan jahe, seperti dari Kementerian 2025. Untuk pengawasan dan tantangan di Indonesia, meskipun Indonesia sudah punya aturan dan pedoman yang cukup, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Masih sedikit laporan efek samping yang masuk karena kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan masih rendah. Selain itu, tidak semua daerah mampu menerapkan pengawasan dengan baik karena terbatasnya tenaga ahli dan sarana pendukung. Eh, Regulasi obat herbal di Australia. Di Australia, obat herbal diatur oleh TGA, eh, Therapeutic Goods Administration. Semua produk harus terdaftar di ARTG sebelum dijual. Produk dengan risiko rendah disebut listed medicine, sedangkan produk yang mengklaim menyembuhkan penyakit tertentu masuk kategori registered medicine dan harus melewati evaluasi ketat WHO 2024. Ini menunjukkan bahwa Australia sangat serius dalam menjamin keamanan produk herbal yang beredar di pasaran. Untuk sistem pelaporan efek samping di Australia, Australia sendiri memiliki sistem pelaporan efek samping yang sudah digital, yaitu Adverse Event Reporting System. Masyarakat, dokter, maupun industri bisa melaporkan efek samping secara langsung. Laporan-laporan tersebut masuk ke dalam sistem Dian dan dipantau secara real time. Dengan cara ini, pemerintah Australia bisa segera mengambil tindakan jika ada masalah pada produk herbal yang beredar sesuai dengan WHO 2024. Selanjutnya, perbandingan kedua negara. Sistem Australia lebih maju dari segi teknologi dan transparansi pelaporan. Indonesia unggul dari segi kekayaan bahan alami dan budaya pengobatan tradisional, tapi masih lemah dalam pelaporan dan standar produksi. BPOM 2020. Sementara itu, Australia kekurangan bahan baku herbal yang banyak mengimpor dari luar negeri, namun unggul dalam pengawasan dan kepatuhan terhadap standar internasional. WHO 2024 dan Kementerian 2025.
rekomendasi perbaikan untuk Indonesia agar Indonesia bisa memperkuat regulasi obat herbal, perlu dilakukan pelatihan bagi tenaga farmakovigilance, peningkatan sistem laporan digital, dan kerjasama dengan negara lain untuk transfer teknologi. Indonesia juga bisa belajar dari Australia dalam hal penegakan standar mutu dan penggunaan data digital untuk melacak efek samping secara cepat dan akurat sesuai dengan WHO 2024 dan Harviani et al. 2025. Selanjutnya kesimpulan, Indonesia dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani obat herbal. Keduanya punya kekuatan dan tantangan masing-masing. Kolaborasi internasional, terutama dalam hal pelaporan dan teknologi pengawasan, bisa menjadi solusi agar produk herbal dari Indonesia bisa bersaing di pasar global dan tetap aman bagi masyarakat. Ini referensi yang kami gunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku matiin kah?